yang kemana-mana mengantarkan saya, dia selalu pakai bawa sepeda dan sepedanya lokomotif. Kata saya orang Jerman pakainya pakaian Belanda, nggak apa-apa tetangga sebelah. Kalau bahasa kita. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi, bisa bertemu dengan saudara-saudara saya, para ontelis sewilayah Cirebon. Bahkan katanya ada yang dari Pangandaran ya. Luar biasa. Buktinya tadinya mas saya pada nyari orang bahasa Jawa baik. Tapi kumagi saya orang di Sundanya campur kayak bahasa Indonesia saya. Ayat di Majalengka. Di Majalengka ayat. Terus ayat. Margi pami dipaksa terus nganggo bahasa Sunda kayak ngina ke eueuh. Jadi bahasa Indonesia, para bapak ibu saudara saya yang saya hormati, luar biasa seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi Pak Santo, bahwa para bapak dan ibu meskipun mendadak hari ini itu melaksanakan tur ya dalam rangka menyambut Ramadan. Ya Allah, luar biasa. Ini kalau dalam bahasa agama menyambut Ramadan itu tidak ada dalam Qur'annya, tidak ada di hadisnya, jadi bid'ah namanya. Tapi keduanya bid'ah kita tetap lah dijalankan karena baik kok. Sebab secara agama, secara hukum agama, supaya bapak dan ibu jangan trauma dengan kata-kata bid'ah, jangan takut bid'ah. Tidak semua bid'ah itu serta merta ditolak. Ada beberapa amalan ibadah bahkan yang tidak dimulai oleh Nabi. Nabi itu meminta kenaon, yang lain sahabat yang melakukan. Itu mestinya kalau salah mesti diluruskan oleh Nabi. Nabi itu walaupun sifatnya halus luar biasa, tapi tegas dalam prinsip. Kalau salah ya disampaikan salah, tapi nyatanya malah dipuji oleh Nabi. Contoh begini Pak, sahabat Bilal radhiyallahu anhu, itu sahabat tukang azannya Nabi, itu asli Afrika, katanya dari Sudan. Sahabat Bilal radhiyallahu anhu itu sekali waktu duduk dengan kanjeng Nabi. Nabi kemudian menatap ke atas, ke langit. Tiba-tiba tersenyum Nabi. Kemudian bertanya kepada sahabat Bilal, kurang lebih pertanyaannya begini, ya Bilal, ini saya barusan saja dengar suara sendalmu, suara teropahmu ada di surga. Subhanallah, masih di dunia, masih hidup dengan kepala dan badan dunia, sendalnya sudah terdengar ada di surga. Itu kan bahasa lainnya pasti masuk surga. Kira-kira kalau mau dilanjutkan, itu berarti kamu kok sandalmu sudah lebih dulu di sana, mendahului dirimu dan mendahului diriku, mendahului diri Nabi. Nabi belum ada tanda bahwa beliau juga sudah ada di surga, tapi suara sendalnya sahabat Bilal sudah didengar ada di surga. Nabi bertanya, kamu punya amal apa? Sahabat Bilal merendah tentu saja, saya tidak punya amal apa-apa ya Rasulullah, kecuali saya ini setiap kali selesai melaksanakan satu ibadah, saya sempurnakan ibadah saya dengan ibadah yang lebih baik. Yang dimaksud adalah setiap kali selesai wudhu, sahabat Bilal itu salah satu amalnya tidak batal wudhu. Kalau wudhu batal, wudhu lagi. Dan setiap selesai wudhu kemudian dilanjutkan ibadahnya dengan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat setelah wudhu itu tidak dicontohkan Nabi, tidak diajarkan Nabi. Maka Nabi juga heran, kok Bilal melaksanakan itu. Apa komentar Nabi? Saya ulang, kalau yang dilakukan oleh sahabat Bilal itu salah, pasti diluruskan oleh Nabi. Jangan begitu, pasti. Tapi nyatanya Nabi malah memuji, ya Allah, bagus sekali apa yang kamu lakukan itu. Ini menunjukkan bahwa tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu serta-merta bid'ah yang tertolak. Itu bid'ah yang dilakukan oleh sahabat Bilal, tapi nyatanya dipuji oleh Nabi. Para bapak dan ibu yang saya hormati, lebih lanjut lagi. Sekali lagi saya agak lama, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa. Setelah ini makan nggak sih? Kalau setelah ini makan
kan biar agak lama biar Biar matang semua. Ada lagi bid'ah di zaman para sahabat. Soal tarawih itu para bapak dari biar hormati, kita kan mau menghadap Ramadan ya. Di antara amal yang khusus dilakukan pada bulan Ramadan itu sholat tarawih. Insya Allah penuh pada tanggal 1 sampai 7 sih. Tapi berikutnya ya banyak kemajuan. Tambah maju. Sopnya maju. Tambah maju. Kalau sudah malam lebarannya hanya anak-anak saja yang takbiran. Masya Allah. Padahal ibu-ibu yang saya hormati terutama nih malam hari raya itu malam di mana kita berdoa pasti dikabul oleh Allah. Ada 5 malam yang disebutkan oleh Nabi itu pasti doa kita dikabul oleh Allah. Yang dekat dengan kita sekarang ini malam Idul Fitri. Ya memang biasanya malam Idul Fitri yang nggak ada yang kepikir doa. Pikirannya kelambe. Iya. Yang banyak seringkali terjadi itu malam marah-marah tukang jahit. Karena meleset jahitannya belum jadi. Ironis itu. Maka saya ingatkan ini jauh dari mumpung belum. Kita niatkan nanti malam hari raya Idul Fitri mendekat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya. Diniatkan juga kalau waktunya lupa lah biasa aja sudah. Tapi diniatkan dari sekarang. Sebab malam Idul Fitri termasuk malam Idul Adha itu 2 di antara 5 malam di mana doa kita pasti dikabul oleh Allah. Amin. Nah, kembali ke tarawih. Tarawih itu Nabi tidak mencontohkan berapa rakaat. Saya ulang. Sebab ketika Ramadan tahun itu Nabi sholat di masjid sendirian. Para sahabat nggak tahu. Sedikit yang tahu maka ikut sholat dengan Nabi. Malam kedua Nabi kembali hadir ke masjid untuk sholat tarawih. Untuk sholat di malam Ramadan. Belum nama tarawih. Sholat pada saat setelah Isya. Karena kali yang kedua ini para sahabat sudah mulai dengar, maka tambah banyak, lebih banyak dari yang pertama. Berikutnya Nabi mau keluar lagi setelah Isya, setelah buka kemudian Isya itu langsung sholat lagi di masjid. Kali ini sahabat sudah sangat banyak sekali yang datang, masjid penuh. Wah, sesudah itu berikutnya Nabi tidak keluar lagi. Tidak sholat ya tarawih lagi lah. Kenapa? Nabi berpikiran kalau saya lakukan saya khawatir ini diwajibkan kepada umat saya. Betapa beratnya, kasihan kepada umat saya. Alhamdulillah. Bayangkan andai Nabi sholat, waduh kita diwajibkan. Yang 5 kali saja sungkan. Iya kan? Apalagi subuh. Aduh, sudah. Subuh boro-boro di masjid. Di rumah saja males. Kalau di masjid kita semua jamaah subuh, di masjid jumlah jendela dengan jumlah jamaah jauh tidak sebanding. Ini pada ketawa rupanya merasa semua. Nah, maka para sahabat kemudian sejak itu mereka sholat malam. Sholat sunnah sesudah sholat isya yang di kemudian hari disebut dengan sholat tarawih, tapi dengan jumlah rakaat yang berbeda. Ada yang hanya 8, ada yang 10, ada yang 12, ada yang 20, ada yang 40, ada yang bahkan 80. Bayangkan peraga tekapan puluh sampai subuh. Nah, ini berlangsung terus sampai Nabi wafat, sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengganti Nabi menjadi khalifah. Jamaah sholat tarawih masing-masing sahabat tidak sama. Sampai kemudian datang menjadi khalifah mengganti Sayyidina Abu Bakar, namanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kemudian melihat orang-orang Islam, para sahabat itu sholat tarawih dengan jumlah rakaat yang berbeda, dengan pandangannya yang luas, dengan pandangan hatinya yang luar biasa. Umumnya kita kalau mendengar Sayyidina Umar itu galakan gitu ya. Umumnya begitu, padahal enggak. Sayyidina Umar tidak galak, tegas. Satu, yang kedua, banyak sekali hal-hal yang umumnya orang tidak tahu, Sayyidina Umar tahu.
Bayangkan lagi mimpin, lagi menjadi khotib Jumat, lagi khotbah Jumat. Ketika itu pasukannya Sayyidina Umar sedang perang jauh di Irak. Sayyidina Umar ada di Madinah, di sekitar Irak ribuan kilo. Itu beliau lagi khotbah ketika pasukan beliau itu terdesak. Beliau komandoi langsung padahal dari Madinah sedang khotbah. Mundur katanya, ilal jabal, mundur ke gunung. Atau strategi lagi khotbah. Tahu, maka salah kalau kita punya informasi Sayyidina Umar itu galak gitu, tegas sampai setan juga takut. Setan memang takut Setan takut karena orang yang senantiasa dalam kebenaran pasti setan takut. Kenapa kita takut setan? Karena kita tidak selalu dalam kebenaran. Maka jalan amannya sudah berkawan saja. Udah. Kalau soal berkawan sama-sama lah, saya juga begitu. Melawan tidak sanggup, ya sudahlah supaya sama-sama ngerti ya baik. Para bapak dan ibu yang saya hormati, akhirnya kemudian Sayyidina Umar berkesimpulan begini, ini kalau dibiarkan mereka sholat tarawih dengan jumlah yang beragam, berbahaya persatuannya, terancam. Bahaya nanti merebet ke hal-hal yang lain. Ini ibadah saja sudah beragam. Karena itu beliau mengambil jalan tengah. Jalan tengah dalam Islam itu jalan yang paling baik. Namanya wasatiyah. Islam itu agama yang moderat. Tidak Islam kalau tidak moderat. Menghargai orang lain. Saya ulang, kita Muslim, tapi di sekeliling kita banyak yang tidak Islam. Itu kita hormati mereka, bukan membenarkan. Awas ini ada yang bablas atas nama toleransi, katanya sama saja itu benar juga. Enggak, kalau benar kita harus meyakini Islam saja yang benar, tapi bahwa ada orang lain yang tidak Islam kita hormati. Mohon maaf kalau hari ini saya diminta ceramah ya, ngomong lah. Kalau tausiah itu aslinya, tausiah itu artinya wasiat. Tua sekali saya kayak orang mati. Saya mau mati tapi belum sekarang lah. Semua kita pengennya begitu kan ya. Nah, maka kalau di NU nggak akrab itu istilah tausiah itu. Kalau di NU istilahnya mau'izah. Mau'izah itu bahasa Jawanya maido. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kemudian mengambil jalan tengah, tidak terlalu sedikit nanti dianggap remeh. Tarawih itu nanti main-main, juga tidak terlalu banyak nanti memberatkan. Maka diambil jalan tengah, beliau melaksanakan tarawih dengan jumlah 20 rakaat. Tidak mengambil yang 40, tidak mengambil yang 8, tidak 12, apalagi yang 80. Lamun 80 wah yang baik. Pada kuat atau tidak. Nah, karena diambil jalan 20. Setelah selesai sholat tarawih 20 rakaat, Sayyidina Umar sangat tahu bahwa itu tidak dilakukan oleh Nabi. Sholat tarawih 20 rakaat tidak dilakukan oleh Nabi, tidak diajarkan oleh Nabi. Karena itu beliau kemudian berkomentar begini, ni'matul bid'atu hadhihi. Bid'ah yang paling nikmat ya ini sholat tarawih 20 rakaat. Karena itu bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, prinsipnya yang namanya tarawih itu 20 rakaat. Ya kan memang boleh ada 8. Ya 8 itu sebenarnya 20 juga, hanya diskon 60%. Nyarinya yang diskon terus. Para bapak ibu, untuk secara bahasa saya ulang, ini dalam sejarah awalnya yang disebut tarawih itu yang 20, kalau 8 tidak ada disebut tarawih, disebutnya qiyamul lail. Sholat malam di bulan Ramadan. Kalau tiap tarawih 20, kan itu 20. Tenang, 20 kelihatannya lebih banyak dari yang 8, tapi selesainya pasti lebih cepat dari yang 8. Imamnya juga nggak berani pakai gigi 1, nggak berani.
imam traweh gigi 1 besok pasti ditinggal. Karena itu imamnya ngontelnya ya ketika diturun itu, tidak seperti ketika nanjak langsung semua. Jadi para bapak dan ibu yang saya hormati, selanjutnya saya ikut senang sekali Pak Sarto menyebut hari ini sebagai persiapan kita secara fisik. Sebab ibadah itu ada macam-macam. Ada ibadah fisik, namanya ibadah badaniyah. Ada ibadah yang bersifat berkaitan dengan harta, namanya ibadah maliyah. Ada yang gabungan keduanya, namanya ibadah badaniyah maliyah. Kalau ibadah badaniyah, ibadah yang bersifat badan bagaimana? Ini ibadah yang pelaksanaannya hanya mengandalkan kesehatan badan, kekuatan fisik. Seperti sholat, puasa, itu kan mengandalkan fisik saja, tidak butuh modal. Apa mau sholat harus bawa uang? Enggak harus, makanya di masjid kotaknya kosong terus. Karena memang tahu tidak ada keharusan bawa uang kalau mau sholat. Ibadahnya hanya ibadah badan. Saya ulang para bapak ibu saudara hormati. Yang namanya ibadah badaniyah, ibadah yang ketika dilaksanakan itu hanya butuh kesehatan fisik, itu tidak gaya, tidak gagah. Nggak ada gaya, kokoh mau sholat, kokoh lagi puasa, nggak ada. Orang puasa pasti lemes. Beda dengan ibadah yang kedua yang namanya ibadah maliyah, ibadah yang ketika dilaksanakan membutuhkan harta. Ini gagah, seperti mengeluarkan zakat, sedekah, itu ibadah yang berhubungan dengan harta. Gagah, orang sedekah kan gagah kan? Bagi-bagi amplop, ayo suruh ngantri, masuk TV. Mau pingsan mau apa, terserah, pokoknya saya masuk TV, dibuka 2.000 perak. Tapi kan gagah, sedekah bagi-bagi, tenar masuk TV. Luar biasa, itu ternyata potret kita seperti itu. Iya. Makanya lamun ditambahi potongan kita ini sedekahnya 2.000 perak, tapi pengennya selamat dunia akhirat. Pada gemuyung rasa, Masya Allah. Itu kalau akhirat kira-kira mahal atau murah ya? Murah, hanya 1.000 perak. Itu masih bagus 2.000. Kadang-kadang sudah ada 2.000 cari 500. Saya sendiri pengalaman seperti itu. Ada orang sekali waktu saya kadang-kadang nyupir sendiri ke kota di lampu merah BAT, ada orang minta-minta, Pak, saya ambilkan dari saku baju, adanya 50 ribuan. Saya coba di kantong celana masih 20 ribu. Akhirnya di dashboard aman, ini ada 1.000 perak. Saya kasihkan, Masya Allah Pak. Ternyata ibu-ibu yang saya beri 1.000 itu hari itu panggil saya Raden. Dia mengucapkan saya, terima kasih Den. Kalau ke keraton bawa duit 5 juta supaya dianggap Raden belum tentu. Tapi dengan sedekah 1.000 perak jadi pulang ke rumah kaca saya berkaca. Raden anyar. Cuma Raden murah. Balik lagi para bapak dan ibu yang saya hormati. Sayyidina Umar kemudian berkomentar bahwa bid'ah yang paling nikmat adalah ini 20 rakaat. Maka kalau kita sholat tarawih itu dasarnya namanya sunnah sahabat, sebab dilakukan oleh Sayyidina Umar. Para bapak dan ibu yang saya hormati, kalau haji bagaimana? Haji ini masuknya kategori ibadah badaniyah maliyah yang membutuhkan di dalam pelaksanaannya tidak cuma kesehatan fisik tapi juga keprimaan duit, antara duit dengan fisik. Mengandalkan duit saja tidak cukup, fisik saja apalagi harus ada duitnya. Dan supaya tahu saja para bapak dan ibu yang saya hormati, informasi terakhir, mendaftar haji di Kabupaten Cirebon hari ini itu berangkatnya insya Allah 47 tahun yang akan datang. 47 masa arahnya ndaka
kalau daftar sekarang. Kalau montel mungkin 3 bulan sampai 8 bulan sampai ya. Dulu saya kuliah di Kairo itu, kemudian ada orang dari Jawa Tengah, dari Kudus kalau tidak salah, dia keliling dunia bahasanya. Montel. Tahun itu waktu sudah ketika saya ketemu dengannya sudah habis berapa puluh sepedanya itu. Kata saya sampean itu paling naik ontel itu kalau lagi ada yang memperhatikan. Kalau nggak ada yang perhatikan ya naik kendaraan enggak. Nah, balik lagi para bapak dan ibu yang saya hormati. Maka untuk Ramadan itu memang diperlukan persiapan. Meskipun selagi persiapan itu tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi hanya mengisyaratkan begini. Nabi hanya menyebutkan begini dalam teksnya kurang lebih. Man fariha bi qudumi Ramadan. Siapa yang merasa senang, berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, senang saja. Haramallahu jasadahu dengan niron. Allah haramkan badannya dari terbakar api neraka. Jadi sudah kalau pengen selamat dari api neraka, mulai hari ini bahagia. Sampai Ramadan datang sudah terus bahagia saja. Amin. Cukup kan? Sampai selesai bahagia terus. Malaikatnya bosen, tak pilih. Artinya apa para bapak dan ibu? Ternyata secara psikologis artinya kan begini. Apapun kalau dikerjakan dengan perasaan senang, dengan perasaan bahagia, tidak ada yang berat. Montel dari Majalengka ke sini berat tidak? Berat. Tapi kena dibarengi dengan rasa senang, apa terasa berat? Berat sih berat, tapi hilang, kalah orang rasa senang. Hidup kunci. Artinya para bapak dan ibu yang saya hormati, kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Santo, maka saya yakin kehadiran bapak ibu semua di sini itu juga dalam rangka menyambut dan penuh gembira bulan Ramadan. Mari sambut bahagia dengan penuh bahagia Ramadan, dengan penuh kesenangan. Mohon maaf saya mau tanya, Ramadan tinggal berapa hari lagi? Tinggal 4. Insya Allah kita akan mulai hari Kamis. Kamis. Sudah kalau bingung begini, Kamis atau Jumat, milihnya Jumat saja. Tapi nanti kalau raya bingung Rebo atau Kamis, milihnya Rebo. Cerdas kabeh. Begini, buat orang NU, orang NU itu tidak pernah meributkan awal Ramadan, nggak pernah ribut. Akhir Ramadan nggak pernah orang NU ribut, tenang. Kenapa? Karena punya landasan hukum yang kuat. Kenapa? Dia nunggu pengumuman pemerintah saja. Kalau begitu berarti membebek saja, nurut pemerintah saja. Pemerintah bukan pemerintah Islam, ya. Pemerintah bukan negara Islam. Indonesia itu bukan negara teokrasi, bukan negara yang didasari agama, tapi kan juga bukan negara sekuler yang menolak agama. Indonesia itu negara yang bukan-bukan. Yang maksudnya bukan teokrasi, bukan. Indonesia ya Indonesia. Walaupun bukan negara agama, tapi hal-hal yang bersifat agama itu dihormati, didahulukan di Indonesia ini. Karena itu para bapak dan ibu yang saya hormati, di dalam menentukan awal Ramadan nunggu keputusan pemerintah. Sebab pemerintahnya juga walaupun bukan pemerintah Islam, bukan pemerintah yang melarang orang sholat. Pemerintah kan tidak melarang orang sholat. Kecuali pemerintah itu sudah melarang orang sholat, baru kita lawan. Harus dilawan. Ini pemerintah nggak melarang, kok pengennya dilawan. Tapi betah tinggal di Indonesia. Ngomong negara tohut, polisi tohut, serba tohut semua, tapi betah menangi Indonesia. Itu gimana yang begitu? Nggak masuk di akal saya. Nah, karena itu para bapak dan ibu sampai nunggu keputusan pemerintah, pengumuman pemerintah. Kenapa? Ini dasar fikihnya, dasar hukumnya, bahwa para ahli astronomi, ahli astrologi, para ulama yang ahli ilmu falak itu betul punya hak di dalam menentukan awal bulan, awal Ramadan atau akhir Ramadan.
tetapi mereka hanya punya hak yang namanya dalam istilah fikih itu hakul istiftah, hanya punya hak untuk dimintai pendapat. Karena ilmunya, karena keahliannya, karena kepakarannya, para ahli astronomi, astrologi, para ahli ilmu falak dimintai pendapatnya. Tetapi yang menetapkan atau dalam bahasa fikih namanya hakul iftah, hak untuk menetapkan adalah pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama. Jadi sudah nggak bingung nggak apa, nunggu aja pengumuman, nggak perlu ribut, kan gitu. Tenang, insya Allah kalau mengikuti ajaran NU tenang, bergaul dengan masyarakat enak, sebab menghormati orang lain, tidak mengkafir-kafirkan orang lain. Mohon maaf, saya ketua forum kerukunan umat beragama Kabupaten Cirebon. Saya seringkali tiap tahun itu pasti diundang ceramah di gereja. Tiap tahun saya pasti diundang ceramah di gereja. Apa yang saya sampaikan? Yang saya sampaikan ya soal qul huwallahu ahad. Soal bahwa Allah itu satu. Soal agama itu semua mengajar kebaikan, mengajar kebenaran. Bahwa yang salah itu bukan ajaran agamanya, tapi perilaku orang yang beragamanya. Apa karena Kristen maka boleh mabuk-mabukan? Nggak ada, nggak boleh sama. Apa karena tidak Islam, Hindu misalnya boleh nipu? Nggak ada. Nah, karena itu kemudian mohon maaf ini Ketua Buddha Cirebon itu namanya Pak Surya Pranata itu berkali-kali ngomong ke saya, Pak Kiai, saya Buddha, tapi walaupun Buddha saya tetap NU. Awal saya terkejut, saya pikir bahasa ini hanya terjadi kepada Al-Mafula Ki Abdurrahman Wahid Gustur atau terjadi kepada Profesor Dr. Ki Haji Said Akhil Siraj, tetapi ternyata juga terjadi kejadian ke saya, yaitu Ketua Buddha. Yang heran bukan soal ngaku NU-nya, tapi ada tetap NU-nya itu, milibannya tetap NU. Ya saya hormatinya. Ini bukti bahwa ketika kita berinteraksi sosial secara pelajaran, secara petunjuk NU, itu ternyata membuat orang lain nyaman. Atau pendeta dari kota, itu seorang Romo Katolik, itu juga ngomong pernah dalam sekali waktu itu menyebut begini, saya kafir. Dalam hati ngerasa, saya kafir, karena saya kafir nanti saya pasti masuk neraka. Dalam hati saya ngerti. Tapi dia kemudian yakin nanti ketika saya disiksa di neraka, saya ditolong oleh saudara-saudara saya kaum Nahdiyin. Ya Allah, dalam hati orang Nahdiyin aja nggak ada jaminan masuk.